Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GFM Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas nih prediksi soal numerik mandiri PTN 2022 UNY, UNJ, UNPAD sama UNS ya. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. GFM Media lagi buka tryout dan kelas online loh buat kamu yang mau masuk ke PTN ternama mulai dari IPB, UI, UGM, UNPAD, Undip, dan juga UNJ. Harganya mulai dari 25.000, kalian udah bisa dapetin ratusan soal prediksi, kelas online, dan juga paket tryoutnya. Jadi buat kalian yang belum daftar, yuk daftar sekarang. Oke teman-teman, kita lihat soal nomor pertama ya. Nah di sini soalnya itu terkait dengan pola bilangan. Nih ada angka 1, 4, 8, 11 sama 15. Jadi kalau misalkan pola bilangan gitu ya, kita harus lihat nih polanya, apakah dia penjumlahan, apakah dia pengurangan yang sama nanti dari satu barisan ke barisan yang lainnya, seperti itu ya. Nah kalau kita lihat dari angka 1 ke angka 4 polanya itu ditambah dengan 3. Nah kalau kita lihat nih dari angka 4 ke angka 8 polanya itu ditambahi dengan 4, dari 8 ke 11 ditambahi dengan 3, dan dari 11 ke 15 itu ditambahi dengan 4. Berarti Kak, pola berikutnya setelah angka 15 itu adalah kita tambahi dengan 3. 15 ditambah 3 hasilnya itu adalah 18 teman-teman. Berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Nah sekarang kita lihat soal berikutnya. Ini ada 234 pangkat 2 dikurangi dengan 233 dikali 234. Nah kalau misalkan kita mengkali 234 kali 234 tentu banyak kan ya angkanya. Jadi cara cepatnya itu adalah, ini kita pisah dulu nih, angka 234 dikalikan dengan 234 nya, baru kita kurangi 233 dikali 234. Nah sekarang baru nih, ini kan ada angka 234 dan ini 234 kan. Jadi kita masukin ke dalam kurung ya, 234 masukin ke dalam kurung 234 dikurangi dengan 233. Nah hasilnya adalah 234 dikali 234 kurang 233 hasilnya adalah 1 teman-teman. 234 kali 1 hasilnya adalah 234. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke deh, kita lanjut soal berikutnya ya. Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat dan Y sama dengan 30 derajat, maka nah teman-teman kita lihat dulu nih, dan harus tahu dulu ya kalau misalkan sudut dalam segitiga itu totalnya itu adalah 180 derajat gitu ya, total dari sudutnya. Nah di sini kita misalin ada X Kak, di sini 2X, di sini 3X sudutnya. Misalnya kakak namain A, B sama C. Totalnya kan 180 derajat nih, dan kita pengen tahu berapa derajat ya per sudutnya. Nah berarti kita kurangin aja dari totalnya. 180 derajat sama dengan X ditambahi dengan 3X ditambah dengan 2X. Berarti 180 derajat sama dengan X tambah 3X tambah 2X itu hasilnya adalah 6X. Berarti nilai X nya sama dengan 180 derajat dibagi dengan 6. Berarti nilai X nya Kak adalah 30 derajat. Nah berarti sudut X nya 30 derajat ya teman-teman. Nah di sini kita dikasih opsi itu adalah hubungan dari X sama Y. Nah karena X itu sama dengan 30 derajat dan Y itu sama dengan 30 derajat, berarti nilai X itu sama dengan Y, yaitu sama-sama 30 derajat. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, X sama dengan Y, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A sama dengan 35%, B sama dengan 20%, dan C ini adalah 20%, dan D sisanya, di mana X itu sama dengan A per B dan Y itu sama dengan C per D. Maka, nah kita lihat ya, berarti kan Kak, kalau A 35%, B 20%, C 20%, dan D sisanya, berarti kan total keseluruhannya itu adalah 100% kan ya.
Nah, berarti sekarang kita buat nih, berarti nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan 100%. Nah, baru nih masukin nilai A-nya 35% ditambah B-nya 20%, C-nya 20% ditambah dengan D sama dengan 100%. Nah, kamu tinggal totalin aja 35% tambah 20% ditambah dengan 20% itu hasilnya adalah 75% ditambah D sama dengan 100%. Berarti D-nya berapa Kak? 100% dikurang 75%, hasilnya adalah 25%. Nah, kita udah ketemu nilai D. Sekarang kita cari nilai X dulu ya. Berarti nilai X Kak sama dengan A per B. A tadi berapa? A 35%, sedangkan B-nya adalah 20%. Berarti 35% bagi 20% ini kita coret-coret gitu ya. Sama-sama kita bagi 5, berarti 35 bagi 5 7 dan 20 bagi 5 itu 4. Berarti kita dapat nilai X itu sama dengan 7/4. Nah, sekarang nilai Y-nya sama dengan, kita lihat C per D. Nah, C per D itu Kak, C-nya tadi 20% diketahui dan D-nya kita ambil nih dari yang sisa tadi, sisanya Kak 25%. Nah, berarti sekarang bisa kita coret lagi persenannya, kamu coret aja. Nah, sekarang kamu bisa bagi 5 juga nih, 20 bagi 5 itu 4, terus 25 bagi 5 itu 5, berarti 4/5 kan ya. Kalau kita lihat gitu ya, hubungan dari X dan Y itu, jadi si X ini kan 7/4, sedangkan si Y ini adalah 4/5. Berarti nilai X itu lebih besar dari Y, atau 7/4 itu lebih besar dibandingkan dengan 4/5. Makanya teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A, X lebih besar daripada Y. Oke deh, kita lihat berikutnya ya. Berapa biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang panjangnya 13 meter dan tingginya 4 meter? Bila per meter kuadrat diperlukan biaya 4.500. Nah, di sini teman-teman kita harus tahu dulu nih, panjangnya itu tadi katanya 13 meter. Kemudian tingginya 4 meter. Nah, ini kan mau ngecat dinding nih ceritanya, berarti tingginya itu sama juga nih, kita taruh dengan lebarnya ya, sebesar 4 meter. Kemudian biaya yang terpakai itu adalah 4.500 per meter kuadratnya. Nah, kita cari dulu panjang kali lebarnya atau permukaan dindingnya, baru nanti kita kalikan dengan biayanya. Nah, kita cari ya Kak, permukaannya itu adalah panjang kali lebar sama dengan 13 dikalikan dengan 4. 4 kali 13 itu hasilnya adalah 52. Sekarang baru nih hasilnya itu kita kalikan dengan biayanya. Berarti karena tadi luas permukaannya 52, sekarang kita kali biayanya 4.500. 52 dikali 4.500, hasilnya itu sama dengan 234.000. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D, 234.000. Oke, soal nomor berikutnya, selisih suku kelima dan suku ketiga barisan aritmetika adalah 14, sedangkan suku kedua adalah 12, suku ke-10 barisan tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat nih, di sini diketahui katanya suku kelima selisihnya dengan suku ketiga, berarti U5 dikurangi dengan U3 ya, hasilnya itu adalah 14. Nah, kemudian U2-nya itu udah ketemu, hasilnya adalah 12. Yang ditanya adalah U10. Nah, berarti teman-teman kalau dalam barisan aritmetika, kalau kamu mau mencari nih suku KN dalam suatu barisan, rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan bedanya. Berarti Kak, kalau di sini U5, berarti U5 sama dengan A tambah N-nya 5. 5 kurang 1 kali B, berarti A tambah 4B. Nah, kalau dia U3 Kak, berarti A ditambah N-1 kali B. N-nya kita ganti menjadi 3. A tambah 3 kurang 1 kali B, berarti A ditambah dengan 2B. Sekarang kita bisa lihat hasil dari U5 dikurangi dengan U3 berapa ya Kak? Berarti 14. Nah, kamu masukin nih substitusi nilai U5 nya menjadi persamaan A tambah 4B.
kemudian dikurang U3-nya A tambah 2B sama dengan 14. Berarti A kurang A hasilnya 0 ya. 4B kurang 2B hasilnya 2B sama dengan 14. Berarti nilai B-nya 14 bagi 2. 14 bagi 2 itu hasilnya adalah 7. Nah, sekarang kan nilai B-nya udah ketemu nih. Sekarang U2-nya kita jabarin dengan rumus UN tadi, A tambah N-1 kali B. Berarti kita dapatin A tambah B sama dengan 12. A tambah B-nya tadi nilainya udah ketemu Kak, sama dengan 7, berarti sama dengan 12. A sama dengan 12 kurang 7, hasil A-nya Kak berarti 5. Nah, sekarang yang ditanya Kak U10, berarti A ditambah N-1 kali B, N-nya 10, berarti A-nya berapa Kak? 5 tambah N10 kurang 1 kali bedanya tadi 7. 5 ditambah 9 kali 7 gitu ya, berarti 5 ditambah 63, hasilnya adalah 68. Berarti teman-teman, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B, hasilnya 68. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, di sini soalnya nilai X pangkat 3 dikurang 2Y untuk X dalam interval min 1,1 dan Y sama dengan 3 adalah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kan X itu intervalnya dari min 1 sampai 1 gitu ya. Berarti kita masukin nih nilai dari X untuk min 1 dulu ya. X sama dengan min 1, berarti X pangkat 3 dikurang 2Y sama dengan X-nya kamu masukin min 1 pangkat 3 dikurang 2 kali Y-nya di sini ya, diketahui nilai Y-nya Kak 3. Berarti min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, min 2 kali 3 hasilnya min 6. Berarti min 1 kurang 6 hasilnya adalah min 7. Nah, sekarang ketika X-nya Kak 1, berarti X pangkat 3 dikurang 2Y, hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 3, berarti 1 pangkat 3 itu hasilnya 1 ya, min 2 kali 3 hasilnya min 6, berarti 1 dikurangi 6 itu hasilnya adalah min 5. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, berdasarkan soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang A, min 7, min 5. Oke deh, sekarang kita lihat soal berikutnya. Hasil bagi suku ke-6 dengan suku ke-3 barisan geometri adalah 64. Jika suku kedua barisan tersebut adalah 28, maka suku ke-n barisan tersebut adalah. Nah, ini barisan geometri ya. Ingat, kalau di dalam barisan geometri yang sama itu adalah rasio dari bilangannya. Nah, dan rumus yang dipakai untuk mencari suku ke-n itu adalah A dikali R pangkat N-1. A-nya itu adalah U1-nya, kemudian R itu adalah rasionya, N itu adalah jumlah suku keberapanya. Nah, jadi kita lihat nih Kak, suku ke-6 dengan suku ke-3 gitu ya, hasil baginya berarti U6 dibagi dengan U3, hasilnya sama dengan 64. Berarti U6-nya ini kita jabarin dulu nanti ya. Nah, kemudian jika suku kedua barisan tersebut adalah 28, berarti suku kedua, berarti U2-nya adalah 28. Yang ditanya adalah UN gitu ya, suku ke-n barisan tersebut. Cara menyelesaikannya Kak, ini kita jabarin dulu nih U6-nya pakai rumus AR pangkat N-1. AR pangkat 6 kurang 1 dibagi dengan A R pangkat 3 kurang 1 sama dengan 64. Berarti AR pangkat 5 dibagi dengan AR pangkat 2 sama dengan 64. A nya kita habisin coret-coret, R nya pangkatnya bisa kita kurangin. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 sama juga dengan R pangkat 5 kurang 2, berarti R pangkat 3 sama dengan 64. Berarti R sama dengan akar 64 dari 3 gitu ya, akar 3 dari 64, berarti hasilnya itu adalah 4. Sekarang Kak, kita udah ketemu nih nilai R-nya sama dengan 4. Kemudian U2-nya tadi Kak 28. Berarti sekarang kita jabarin U2-nya ya. U2 itu sama dengan 28. Kita pakai rumus AR lagi, berarti jadinya A kali R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 28. Berarti nilai A kali R itu 28. Berarti Kak, di sini kan nilai
A-nya belum ketemu, R-nya itu kamu substitusi nilainya 4, berarti 28. Berarti A-nya sama dengan 28 bagi 4 itu hasilnya adalah 7. Nah, kamu yang ditanya suku KN-nya, berarti UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya tadi 7, R-nya 4 gitu kan, kemudian N pangkat -1. Nah, berarti jawaban yang tepat gitu ya untuk soal ini adalah opsi yang A, 7 dikali 4 pangkat N-1. Oke teman-teman, itu dia tadi prediksi soal numerik mandiri PTN 2022 UNY, UNJ, UNPAD, sama UNS. Semoga membantu ya. Sekian dari kakak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.